Ah, dari dulu kayak gitu dong terus. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Ah, dari dulu kayak gitu dong terus. Bohong. Assalamualaikum Mbak Natali. Bohong apa Jangan lagi? suka bohong, Seger. Waalaikumsalam. Bunda Open Natali maaf kemarin nggak bisa kenaikin penuh. Seger, kami tuh nggak butuh, Iya, Seger. kemarin kepencet juga kok itu. Kami nggak Nggak, butuh Seger. Kalau seandainya kau pun masuk Islam, kami Oke, justru segar kecewa. mohon maaf ya, saya turunin dulu karena sang debaternya telah hadir. Saya turunin dulu ya, segar mohon maaf. Tapi kalau Seger mau berniat maaf nggak apa-apa sih, kita Itu support aja nanti. kenapa? Apa namanya? Uni. Emang seger-seger dia mau masuk Islam. Kata dia itu, aku jadi sedih tahu kalau Seger masuk Islam. nggak ada bahan olok-olok lagi. Bukan. Aku kebayang nggak sih orang Islam tuh cara berpikirnya kayak Ini Seger. udah saya terima, gimana? Walabu. Assalamualaikum Ustaz Alif. Cie. Waalaikumsalam warahmatullahi Umat Islam tuh wabarakatuh. ganteng-ganteng ya. Ih. Aku pakai filter ini. Iya. Wah. Ini sang Wak Labi. debaternya udah hadir. Wak Labi. Hai Wak Labi. Oh, siapa Wak Labu pemakan babi. Wak Labu pemakan babi. Makan babi juga. Mana ada? Nah, jangan ini dulu, Belum berhaji jangan berarti. berantem dulu. Mau Kalau ada. makan babi belum berhaji. Mana Karena kalau ada? berhaji harus ada unsur babinya. Mana ada bohong kali. Wak Labi. Wak Labi. Meningitis. Vaksin meningitis itu dari babi tuh, jangan main-main sama babi. Mak Lampir, kira-kira apa salah babi kok nanti Isa membunuh babi? Kenapa nggak kali ini membunuh kan apa namanya temanya Nanti aku itu apa namanya Yesus versus Isa ya. Ya, bentar aku jawab ada nggak dulu di-share? sedikit pertanyaan Dulu, Bang Rudi. Ini di-sharekan di YouTube mana? Ada? Di dosen debat lintas agama. Tunggu ya, dosen debat lintas agama. Sabar dulu. Aku jawab dulu. Kenapa babi dibunuh Nabi Isa? Ya karena dia juga yang salah. Kenapa setan-setan dimasukin ke dalam babi? Mana Ya, ada dibunuhlah Isa memasukkan terakhir. itu ngarang. Yesus. Yesus bukan Isa, mengemis aja lagi kerja kau. Nanti lah kita kok mengemis Dosen pula, nanti debat. bahaslah. Tunggu lu, dosen debat apa? Dosen debat. Halo? Kang, Dosen dosen debat debat apa lintas Kang? Debat lintas agama. Siap, ini udah ada. Ini Wah, walabu rumahnya 2 Oh iya, ada miliar gambar coy. tuh. Tengok rumahnya Enggak, 2 miliar coy. aku lagi di hotel. Oh di hotel, wih, hotel dia. Kuliah, Hotel. makanya Oh, kuliah. Sabar, tunggu. walabi nih. Aku ini Oke, sebelum ke Kang Alif, acara ini disiarkan langsung oleh channelnya Al Alif Channel, terus channelnya Natalia Iriani, channelnya Uniripa Mau TV, channelnya Bang Nandar. Bang Nandar itu apa ya namanya? Yonatan Nanda. Kan channelnya dosen debat lintas agama. Silahkan Iwan Pilah ya di follow juga ya channelnya Bu Natalia Irani karena dia selalu menampilkan konten-konten yang bermutu ya dibanding Yes. kontennya Walabu. Konten Jangan. Walabu nggak bermutu. Makasih banyak. Tolong ya buat muslim yang memfollow akun Walabu, tolong unfollow sekarang juga. Iya teman-teman follow akunku lah. Tapi ini Uni sama Wak Labu mau debat ya? Bukan aku, Banyak- tapi Gus Yonat. banyak pendebat itu, sang debaters ini yang menaikkan ratingnya termasuk Oh, iya. Sinandar itu. Oh Gak gitu. bisa dihapus namaku. Ini tayang di channel YouTube-nya Bang Rudi juga berarti ya? Ya, Hai penonton Rudi Wak Labu, Wak Labi, kalian pasti akan bersedih malam ini ya. Belum ya? Bilanglah Bang kalau mau live biar aku sapa-sapa. Belum. wajahku udah Aku Ada. di sini kan Ada. aku di sini mau pamit mau ngelihat debatnya kayak gimana. Tapi aku penasaran, Bang Rudi kok dipanggil Wak Labu itu kenapa Bang Rudi? dari si Itu, Julius itu, kalau di Medan. Kalau aku manggilnya Wak Labu itu Labi. Wak Labu itu tukang jual-jual apa gitu. Tapi kalau Mak Lampir, Rifa ini kan kayak Mak Lampir. Jadi aku manggil dia Wak Labi, Wak Labu pemakan babi. Uni Ah, opening statement dulu di Uni udah oke, live. oke. Oke, assalamualaikum. Pamit ya. Oke. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pakatin dulu berapa menit? 8 menit. Berapa menit? Wak Labu dan Wak Labi dengan Evangelis Yonatan Nandar 3 menit ya pertama ya. Bibir tebal. Body shaming Apa ya? aja kerjamu Wak Labi. Muslim itu banyak kali Fisik. bibirnya tebal. Bingung Bibirmu macam gak tebal aja nya. Tengoklah tuh Aku bibirmu tuh seksi, macam seksi, ikan lohan. bibir tebal. Seksi pula. Macam ikan lohan pun. Kayak ikan mas. Body shaming aja kerjaanmu. Wak Labi. Tobatlah kau deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah yang ada di channel Rifa MOW TV dan juga dosen debat lintas agama Yonatan Nandar, kemudian channel apa namanya, jangan nonton di sang debater lah umat Islam yang memperbanyak adsense-nya si Bang Wak Labu ini. Kita janganlah nonton di situ, nontonlah di Room Muslim. Ada channelnya pengamat debat, atau pengamat debat juga ada ya Kang ya? Ada pengamat debat Evangelis Yonatan Nandar dan channel Rifa MOW. Nggak usah lah nonton di channelnya Al Alif Channel ya. Al Alif itu channelnya Ustadz kita, Ustadz kebanggaan kita, Ustadz Alif. Jadi di subscribe, ditonton, jangan mampir-mampir ke tempat Wak Labu, nggak usah. Dia itu sudahlah ya. Oke, kali ini teman-teman kita akan menyaksikan diskusi yang sangat epik. Narasumbernya siapa lagi bukan pendebat lansia kita, pendebat yang sudah tua renta, yaitu pendebat lama yang sebenarnya sudah hilang dari pasaran tapi mencoba peruntungan kembali untuk eksis kembali. Siapa dia? Yang lain tidak bukan adalah Wak Labu pemakan babi, Rudio Ngenes. Ini dia ya, dan akan melawan salah satu kebanggaan kita juga umat Islam, Evangelis Yonatan Nandar. Ini dia. Ini Wak Labi ya. Tengok giginya itu ya. Astagfirullahaladzim ya. Janganlah mukanya Wak Labu yang dibesarkan Kang Kian Santang merusak pemandangan, wanita-wanita itu jadi pingsan, nggak bisa makan nanti, mual nanti ya. Itu dia tema kita kali ini adalah tentang Isa dan Yesus. Oke, kita serahkan langsung kepada Wak Labu atau Wak Labu pemakan babi beserta Bang Yonatan Nandar untuk memulai diskusinya. Sebelumnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi ini kita dapatkan manfaatnya dan jangan menjadi asbab retaknya Nusantara kita ini ya, tapi justru mendapatkan ibroh atau mendapatkan edukasi seharusnya orang-orang yang menyimak. Baiklah. Silahkan kepada Wak Labu pemakan babi untuk memulai opening statementnya selama 5 menit dimulai dari sekarang. Si Nandar lah duluan, kan dia yang punya acara ini gawean. Silakan Nandar. Bang Nandar duluan Uni, nanti pas terakhir Bang Nandar terakhir. Oh gitu. Baiklah, kita ganti opening statement dimulai dari Evangelis Yonatan Nandar. Silakan. Wis, senyumnya Gus Yonat itu. Mana di layarku dibesarin dong. Dibesarkan Akang tuh. Beda di TikTok sama di YouTube beda ya. Bilang Gus Yonat, channelnya Bang Zuma, Zulkifli M Abbas juga sedang melive-kan. Tolong disapa juga subscriber yang ada di sana ya. Jangan lupa saling mensubscribe kita. Jauhi channel-channel Wak Labu dan channel-channel teman Kristen lainnya ya. Jangan di-follow mereka. Channelnya Burunda Juma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah setia ya di channel-channel Muslim. Jangan lupa bahagia. Jangan ke channelnya Wak Labu kata Uni, katanya nggak tahu kenapa tuh. Lanjut. Juma masih hidup toh. Gimana jandanya? Bang Juma nanti kesini insya Allah, nanti naik. Saya naik. Nanti kesini. Juma tuh kan selingkuh itu kemarin sama dokter Andi ini. Jangan suka fitnah. Udah fitnah itu. Joycel bilang. Fitnah. Joycel kena ada itu dibilangnya. Ayo mulai Nandar. Udah Bang Nandar lanjut. Pakai lipstick Nandar. Kok jadi kayak banci kau? Apalah nanti Wak Labi, nanti akunmu di-banned loh ngomong itu enggak boleh disebutkan kata itu di sini. Kau pun ada aja Wak Labi ini. Enggak boleh lah fitnah-fitnah.
Yang gitu walaupun kok kayak Silakan, Mandar. bahas sih. Jangan bilang itu, nanti kalian di-banned loh, ya Allah. Sorry TikTok, sorry. Sudah. Sudah, 5 menit dimulai dari silakan. sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Assalamualaikum hafirim ya karim baruk Hashem baruk ata Adonai Elohenu melek ha olam hi Adonai Elohenu hu Elohai ha Elohim Payomer Yeshua Hamashiach Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Payomer Yeshua Hamashiach, dengarkanlah wahai Payomer Yeshua Hamashiach Shema Yisrael, dengarkanlah wahai Bani Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada lagi yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada kesempatan hari atau kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita akan berdiskusi mengenai Isa dan Yesus. Apakah dia sosok yang sama atau apakah dia sosok yang berbeda? Kalau kita melihat Isa dan Yesus apakah sejarah Islam? Yesus apakah Islam itu tadi disepakati? Yang kau bahas kemarin di channel di pause dulu, ya. Pause dulu. Ini. Iya. Udah jadi ini dulu. Ada coba. Kan Nandar mengatakan kemarin Yesus Islam. Jadi itu mau kita buktikan. Silakan. Sebentar, ya. Sebentar, Kang pengamat debat. Jadi ada salah interpretasi ini, ada salah komunikasi. Jadi saya sudah siapkan materi Yesus dan Isa adalah berbeda. Ini materinya adalah Yesus adalah Islam, atau apakah Yesus adalah Kristen, begitu ya? Bukan, Yesus adalah Islam. Kami tidak pernah mengatakan Yesus Kristen. Apakah Yesus Islam? Ya mungkin sama-sama udah paham lah, udah berulang-ulang. Ya lanjut lah, mau Yesus ngalir. Isa atau apalah bebas aja. Ngalir aja. Walah, Bu. Siap. Oke, tadi sampai mana? Saya sampai lupa ini ya. Oke, saya lanjutkan bahwa Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama, cuma perspektif yang berbeda. Ya, kalau di dalam perspektif Islam maupun di dalam perspektif Alkitabiah, Biblos, bahwa Yesus atau Isa itu adalah utusan Allah. Di dalam Matius 21 ayat ke-11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kemudian kalau di dalam perspektif Islam pun Yesus Kristus atau Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah, dia itu adalah Nabi, Rasulan ila Bani Israel. Diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada bangsa Israel. Kemudian ajaran Yesus itu adalah ajaran tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi saya mengatakan di awal bahwa sosok Yesus dan sosok Isa itu adalah sosok yang sama, hanya perspektif yang membedakan. Orang Kristen meyakini, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan kita umat Islam meyakini, mengimani bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi, Yesus itu hanyalah seorang rasul, sebagaimana di dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam Biblos itu sendiri, di mana Yesus Kristus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, sebuah ayat yang sering kali, kerap kali kita dengar, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenali satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian mengenali Yesus Kristus adalah utusan Allah. Tidak lebih daripada itu. Yesus bukan orang Kristen. Ini yang harus di breakdown entry point-nya. Lalu yang kedua, Yesus di dalam Biblos, di dalam Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak pernah mengatakan dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus hanyalah hamba dan utusan, sebagaimana di dalam sebagaimana kita lihat di dalam Gospel ya, Yohanes 17 ayat ke-8. Yesus menerima firman
jadi suatu dogma kalau mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Mohon maaf ya, sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan ini karena tadi di awal dari kemarin itu temanya Yesus versus Isa adalah apakah sosok yang sama, tetapi kemudian sekarang beralih temanya adalah apakah Yesus mewasiatkan Islam, apakah Yesus mewariskan Islam. Kalau hal ini disampaikan dari kemarin, mungkin saya akan bahas sebagai sebuah opening statement, yaitu Isa mewasiatkan Islam. Tapi tidak apa-apa, nanti sambil berjalan saja di sesi saya berikutnya, insya Allah saya sampaikan terkait Yesus menyampaikan Islam. Tapi satu hal, kita harus identifikasi dulu nih, ya, siapakah sosok Yesus itu? Kita identifikasi Yesus dari namanya saja dulu. Nah, kenapa ada perspektif yang berbeda? Kristen menyebut Yesus, Islam menyebut Isa. Kita gali dari Bang Rudi, apa itu definisi Yesus? Saya ingin tahu dari Bang Rudi, apa itu definisi Yesus? Apa arti dari sebuah nama yang dijuluki sebagai Yesus itu, apa artinya? Nama Yesus itu artinya apa? Nanti mungkin Bang Rudi bisa menjelaskan hal itu. Terima kasih. Baiklah, itu dia opening statement dari Gus Yonatan Nandar sebagai seorang evangelis. Semoga dipahami oleh Wak Labi ini ya. Baiklah Wak Labi, sekarang giliran Anda yang menanggapi apa yang disampaikan. Wak Labi melakukan opening statement atau prolognya ya. Silakan Wak Labi, 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Mak Lampir yang semakin cantik, tidak makin tua saja ya. Kawan-kawan, apa yang disampaikan Sinandar akan saya sudut pandang dari Kristen. Betul, Yesus bukan Kristen. Kenapa Yesus bukan Kristen? Karena orang yang mengikuti Yesus disangkakan Kristen. Kalau Yesus mengikuti Yesus kan lawak. Kan begitu ya kawan-kawan. Jadi Yesus memang bukan Kristen. Itu tidak pernah kami bantah ya. Tetapi kalau ditanya apakah Yesus mengenal Kristen? Kenal. Karena di 2 Korintus 12 ayat 2 dijelaskan bahwa orang Kristen sudah ada yang masuk surga. Artinya di surga ada Yesus, maka mereka bertemu dengan Yesus. Paham ya? Kemudian, kalau Nandar mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya, di Wahyu 1 ayat 8. Maaf saya stop, Pak Rudi, ini suaranya pelan banget katanya. Nggak begitu kedengaran, mungkin perlu dikerasin. Kalau kuat-kuat aku nanti kena sekak orang hotel lah. Mana ada hotel itu, nggak ada lah yang marah-marah. Walau hidungnya jangan terlalu dilihatkan kali lah. Sudah kuat. Hah? Sudah kuat ini? Ya, dibikin lebih lumayan aja lah. Ini ngomongnya itu loh intonasinya. Ya. Sudah ya, oke. Ya, jadi kalau kalian mengatakan bahwa sampai mana tadi? Ya oke. Orang Kristen sudah ada yang di sorga. Terserah kalian percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Itu bukan deritaku. Ya, kalau kalian tidak punya orang wakil di sorga, itu derita kalian. Kami sudah ada. HP ku pun hidup pula, tunggu ya. Nah, sekarang yang mau ku bahas bahwa Yesus katanya adalah Isa. Oh, enggak. Maryam itu bunting, itu adalah Jibril. Jibril meniupkan angin, entah napas, entah apa, masuk, turun ke bawah kainnya, naik ke farji, masuk ke dalam dan mengandung. Artinya nafasnya Jibril yang membuahi sel telur. Pahami dulu ya kawan-kawan ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya, berarti Isa itu anaknya Jibril. Sedangkan Yesus bukan anaknya Jibril. Jadi nggak sama. Ya. Kemudian kalau kalian mengatakan oh Yesus adalah beragama Islam, di Quran sendiri nggak ada Yesus mengatakan dia Islam, nggak ada. Isa itu nggak ada mengatakan dia Islam, sorry Isa ya. Nah, jadi apa yang mau kalian sanggah? Apalagi sampai di Bible Yesus tidak mengenal Islam. Pahami dulu itu, ya. Nah, sekarang kalau Nabi Isa kalian tidak, dia hanyalah utusan yang bagaimana? Kalian baca baik-baik Quran itu, utusan yang bagaimana Isa itu? Apakah utusan nafas Jibril
Kan tidak. Dia utusan dari mana? Kalamullah. Yaitu Isa. Kalau Yesus benar, firman menjadi manusia. Kan jelas. Ucapannya di Wahyu 1, itu Allah mengatakan aku adalah Alfa Omega. Wahyu 1, kitab yang sama. Oh, banyak kali iklan siapa nih? Tunggu dulu. Oh, kemakan iklan terus apa nih? Si Beluhab. Sebentar. Nah, kitab yang sama, Wahyu 1 ayat 17, Yesus mengatakan dia Alfa dan Omega. Bahkan kalau kalian lihat di surah Al-Maidah 116 atau ya, lupa aku ya, 116. Bahkan di situ Allah pun curiga bahwa Isa mengatakan kepada orang dia dan ibunya adalah Allah, Tuhan selain Allah itu Triteos. Jadi Allah SWT bingung mau menjelaskan Tritunggal. Yang ada adalah Triteos. Itu sudah berbeda ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan, sampai hari ini saya belum mendapatkan kepastian dari Sinandar. Dia bilang kemarin, wah, arti Islam itu adalah damai. Arti zaman dahulu, zaman Yesus namanya Shalom. Berarti Yesus beragama Shalom, bukan beragama Islam. Ya, dan setelah saya baca literasi Islam, arti Islam itu ada 5. Arti Shalom ada 5, tidak ada yang sinkron. Ngarang-ngarang aja, kalau ngarang bebas sih kejagoan kalian. Namanya aja asal karang bebas ya. Nah, jadi jangan coba-coba menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Karena itu sudah berbeda. Yesus anaknya Jibril. Nabi Isa anaknya Jibril. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya Nandar ya. Malam ini Nandar kubal-bali kau sampai nengel ya. Ini pembukaan dari saya. Tadi kau bertanya di pembukaan itu lawak. Setelah inilah baru bertanya ya. Namanya juga masih pemaparan ya. Itulah paparan yang bisa aku sampaikan kepada kalian malam ini. Silakan. Terima kasih. Oke, Wak Labu pemakan babi, terima kasih atas opening statementnya ya. Dan sekarang waktunya untuk hilang suara. Halo. Oke, ke mute. Maksudnya bahwa Gus Yonatan Nandar menanggapi, nanti baru bertanya ya, kayak gitu kan? Menanggapi dulu selama kurang lebih 4 kali, baru ada pertanyaan atau langsung bertanya? Bagaimana ini? Bentar dulu. Tanya panitia. Kalau paparan. Kang Kian Santang, saling menanggapi dulu, 2 kali menanggapi, baru bertanya. Saya serahkan ke moderator kan. Oke, baiklah. Saya akan kasih kesempatan untuk saling menanggapi dulu. Gus Yonatan Nandar menanggapi opening statement dari Sang Debotol, lalu nanti sebaliknya Sang Debotol menanggapi apa yang disampaikan sama Gus Yonatan Nandar. Nanti 2 kali menanggapi, baru pertanyaan. Pertanyaannya 2 menit, jawabannya 5 menit. Oke? Nah, silakan Sang Evangelis untuk menanggapi argumen awal dari Sang Debotol. Wak Labu pemakan babi. Silakan. Baik, terima kasih ya. Saya lanjut untuk menanggapi dari Wak Labu ini. Saya open cam dulu sebentar. Nah, itu perlu teman-teman ketahui bahwa Yesus tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah orang Kristen. Dan Yesus tidak pernah mengklaim bahwa para pengikut dari Yesus adalah orang Kristen. Kristen ini adalah produk dari orang-orang kafir di Antioquia. Bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 11:26 ya. Langsung saja, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi penyebutan Kristen ini bukan gelar yang diberikan oleh Yesus kepada para murid, tetapi sebuah gelar yang disematkan kepada murid-murid ya, yang dibuat oleh orang-orang kafir di Antioquia. Kita bisa lihat tafsirannya nanti ya, tapi untuk mengefisiensikan waktu silahkan Anda lihat sendiri di dalam tafsiran Yerusalem di sini, bahwa yang membuat, yang menyebut, yang menginisiasi agama Kristen itu adalah orang-orang kafir di Antioquia. Jadi agama Kristen ini adalah produk dari orang-orang kafir di Antioquia. Sedangkan baik di dalam Biblos maupun di dalam Al-Quran kita bisa melihat bahwa para pengikut Yesus, termasuk Yesus itu sendiri, adalah seorang Muslim, ya.
Kita bisa lihat di sini falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amana billahi washhad bi anna muslimun. Nah, Islam sudah menjelaskan bahwa para pengikut Yesus adalah orang-orang Islam, adalah orang-orang Muslim. Islam agamanya, Muslim adalah penganutnya. Kalau kita melihat saudara-saudara yang terkasih, ya, saya akan tunjukkan kepada saudara di dalam Sefer Yohanan, Ferek Arba Esre, ya, atau pasal ke-14 Misfar Esrim Ve Seba. Nah, coba perhatikan ini. Di sini Yesus menjelaskan Shalom ani masyir lahem, ya, ku tinggalkan Islam ini buat kalian. Tapi terjemahannya menjadi bagi kamu, padahal di dalam bahasa Yesus lahem itu sama senada dengan lakum dalam bahasa Arab. Ya, Shalom ani masyir lahem, ku tinggalkan Islam bagi kalian. Et slomi, Islami, ya, et slomi ani noten lahem, dan kuberikan Islam ini bagi kalian. Lo hederek syaha olam noten ani noten lahem. Apa yang diberikan dunia itu adalah Kristen, tetapi apa yang kuberikan, kata Yesus, adalah Islam, ya. Alna yehat lebavkem we al ira. Ya, jangan gundah hatimu, jangan gentar hatimu, pegang terus, inilah Islam, ya. Nah, kemudian kita cari tahu nih, definisi Islam itu apa sih, saudara? Nah, ya, kalau kita melihat, saudara, ini pengertian Islam menurut bahasa, saudara-saudari yang terkasih, waktunya cepat banget ya. Oke, saya singkat saja. Islam berasal dari kata shalom, ya, asyalmu berarti damai, kedamaian. Makanya Yohanes pasal 14 ayat ke-27 dimaknai sebagai apa, saudara? Damai sejahtera. Loh, Evangelis Yonatan Nandar, di mana kata damai sejahteranya? Di sini hanya damai saja. Ternyata definisi Islam secara bahasa juga itu adalah shalom, saudara. Bisa kita lihat, ya. Bisa kita lihat di sini. Islam berasal dari kata shalamun. Salamun ini, saudara, kalau di dalam bahasa Ibrani senada dengan shalom. Shalom berarti selamat dan sejahtera. Makanya Yesus dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27 bahwa Yesus meninggalkan dan mewariskan Islam. Yesus seumur hidupnya tidak pernah mengenal Kristen dan tidak pernah menyebut para pengikutnya adalah Kristen, tidak pernah. Tetapi Quran surat Al-Imran ayat 52 dengan jentre, dengan terang benderang kita dapat melihat bahwa para murid Yesus itu adalah orang-orang Islam. Lalu yang kedua, saudara, kalau tulang Rudi mengatakan Yesus adalah firman menjelma menjadi manusia, itu adalah hoaks belaka. Kenapa? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ingat, Rudi Yohanes, Anda harus menjawab pertanyaan saya, ya. Apa definisi Yesus berdasarkan original teks? Saya pengen tahu. Anda berbicara tentang Yesus, saya pengen tahu, ya. Tolong identifikasi apa itu Yesus dan Isa secara bahasa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan sekaligus pertanyaan yang diajukan oleh Evangelis Yonatan Nandar kepada Wak Labi, ya. Dan silakan Wak Labi untuk setelah menanggapi fokus di menjawab pertanyaan secara akademis. Pertanyaan dari Gus Yonatan Nandar saya ulangi, apa definisi nama Yesus sesuai bahasa aslinya? Tolong dijelaskan, ya. Silakan untuk Wak Labi dimulai dari sekarang selama 5 menit ke depan. Oke, terima kasih. Bahwa si Nandar ini memang agak-agak apa ya, maksud saya dia kenapa hilang-hilang timbul ya? Ya, Nandar mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah berasal dari orang-orang kafir menciptakan Kristen. Jangankan itu, kau baca baik-baik Al-Quran itu, ya. Saya agak lupa, tunggu saya bacakannya. Surah 2 ayat 148. Justru Allah SWT menurunkan agama kafir. Agama apa itu? Taurat diberikan kepada Yahudi, Yahudi kafir. Injil diberikan kepada Isa. Isa memberikannya kepada para pengikutnya. Pengikutnya dinamakan apa? Nasrani, kafir. Jadi Allah SWT menurunkan 4 agama. Jangan kau bilang tidak ada. Dan tidak ada sedikit pun Allah SWT mengatakan Isa itu Islam. Gak ada itu. Yang kau karang-karang.
Al-Quran mencatat dengan jelas bahwa Isa disuruh diberikan kitab Injil untuk kaum Nasrani, bukan kaum Islam. Kalau kau mengatakan sejak dahulu kala sudah ada Islam, dan kau bilang ketika zaman Yesus artinya shalom, artinya Islam pernah hilang dari muka bumi. Yakni yang ada adalah shalom, agama shalom. Bagaimana dengan Musa? Apakah Musa juga beragama shalom? Tolong pikirkan baik-baik itu, Nandar. Atau kalian agama terjemahan? Islam agama terjemahan dari shalom. Kasihan sekali. Sekarang kau coba buka googling. Apa arti Islam? Ada 5. Apa arti shalom? Ada 5. Tak satu pun yang sama. Kau bukalah. Ya, kemarin itu sudah pernah saya bahas. Arti Islam berserah diri, oh inilah segala macam. Arti shalom tidak ada berserah diri. Kau lihat itu arti-artinya, ada itu di dalam Google itu ya. Nggak ada. Bahkan Al-Quran pun yang kau baca tadi itu Hawariyun. Yang mengatakan mereka itu adalah muslimun. Bukan Isa. Isa nggak kenal muslimun. Yang berkata itu Hawariyun. Pada tahun 610-633. Setelah datang Al-Quran, maka Hawariyun mengatakan dia muslimun. Ketika zaman Isa nggak dikenal muslimun. Nggak ada. Bahasa Ibrani nggak ada muslimun. Itu adalah karangan bebas yang kalian ciptakan untuk memaksakan bahwa Yesus itu beragama Islam. Kalau benar Yesus beragama Islam, mengapa dia masuk ke sinagog? Apakah rumah ibadah orang Islam itu sinagog? Itu dulu pikirkan. Jangan asal main tembak saja ya. Sekarang kalian mau mengatakan apa lagi? Yesus tidak mengenal Kristen. Siapa bilang tidak mengenal? Buka 2 Korintus 12 ayat 2. 14 tahun yang lalu, entah di dalam diriku, entah di luar diriku, ada seorang Kristen yang sudah masuk surga. Kalau dia itu tidak dikenal Yesus, takkan mungkin Yesus memasukkan dia ke surga. Pemilik surga adalah Yesus. Itulah sebabnya umat Islam sampai hari ini tidak ada yang masuk surga. Kenapa tidak masuk surga? Karena Yesus tidak kenal Islam. Kalau Yesus kenal Islam, sudah pasti ada wakil Islam di surga. Coba jelaskan. Sampai kau mati, bongkotan, busuk kau di sana jadi minyak bumi. Tak bisa kau sebutkan satupun orang Islam menjadi yang sudah masuk surga. Nggak ada. Tapi orang Kristen sudah ada. Terserah kau tidak setuju. Terserah kau menolak. Alkitab sudah menjelaskan. Sudah ada orang Kristen di surga. Ya Nandar? Nah, jadi kalau kau bilang, wah, Yesus mengatakan dia Islam, ini Hawariyun. Hawariyun itu bukan Yesus. Pahami dulu itu. Kalau memang Yesus Islam, kenapa dia beribadah ke sinagog? Ada nggak Yesus beribadah ke masjid? Oh, atau sinagog itu rumah ibadahnya orang Islam, begitu. Kau baca Nandar baik-baik. Dan sungguh amat baik, surah 22 ayat 40. Allah mengenal 4 agama yang dia turunkan. Yang pertama, Yahudi dengan sinagognya. Yang kedua, Nasrani dengan biaranya. Yang ketiga, Kristen dengan gerejanya. Yang keempat, Islam dengan masjidnya. Pahami dulu itu. Setelah kau pahami, baru kau sadar. Ternyata agama Yahudi, Nasrani, Kristen, dan Islam berasal dari Allah SWT. Kata Al-Quran, bukan kata saya. Buka saja. Dikatakan di situ yang dari dalamnya banyak disebut nama Allah. Apalagi yang mau kau bantah? Ya. Oke, waktunya habis ya, waktunya habis. Saya mau mengingatkan kepada Wak Labi ya, Anda tidak menjawab sama sekali pertanyaan dari Evangelis Yonatan Nandar ya. Mohon maaf ya. Pertanyaan dari Evangelis Yonatan Nandar adalah sebentar dulu. Menanggapi plus menjawab. Menanggapi opening. Itu bertanya, kau bilang nanti setelah menanggapi opening baru bertanya, kan itu kau bilang tadi. Oke, kalau begitu apakah Gus Yonatan Nandar kasih waktu lagi untuk menjawab pertanyaan dari Gus Yonatan Nandar, atau Gus Yonatan Nandar mau langsung menanggapi baru nanti dia menjawab, atau gimana? Ya, dia menanggapi pernyataanku sekarang, ditanggapinya. Habis itu ku tanggapi lagi baru tanya jawab. Gitu dong. Oke.
Gus Yonatan Nandar dipahami ya, pertanyaan antum belum disentuh, tapi nanti mungkin akan dijawab dan jangan sampai tidak dijawab ya. Setidaknya jawab dengan ketidaktahuan pun tidak apa, saya tidak tahu juga lebih bagus ya daripada tidak menjawab sama sekali ya. Itu lebih bermartabat ketimbang didiamkan. Oke, Gus Yonatan Nandar, ini masih sesi untuk saling menanggapi ya, dua kali menanggapi, baru sekali Waklabu atau Waklabi. Sekarang Gus Yonatan Nandar, nanti sekali lagi baru masuk ke sesi pertanyaan atau tanya jawab ya. Mungkin Gus Yonatan Nandar silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Waklabu pemakan babi ini, dan silakan dimulai 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih ya. Saya kira, mohon maaf Bang Rudi ya, kita sudah mengenal lama. Saya kira ada perkembangan yang lebih baik ya terkait tulang Rudi ini. Ternyata dari dulu beneha targum dan gak nyambung. Apa yang kita bahas apa, yang ditanya apa, yang ditanggapi apa. Kemudian Anda berbicara tentang Al-Quran, tapi Anda tidak mengerti Al-Quran. Ingat, Al-Quran justru membantah bahwa para nabi itu ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi. Saya tidak mau berasumsi lebih lanjut, kita lihat. Biarkan Al-Quran yang akan menjawab atas segala budah gulanamu, wahai Ito, wahai tulang Rudi Yohanes. Kita lihat nih, ya. Saya balik kamera dulu, teman-teman. Nah, di dalam Al-Quran, saya langsung ke terjemahannya saja karena ini dibatasi oleh waktu ya teman-teman. Kita lihat nih, Quran surat Al-Imran teman-teman. Quran surat Al-Imran ayat ke-67 ya. Makana Ibrahima Yahudian ya, wala Nasronian. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, kata Allah. Wala Nasronian, dan bukan pula orang Nasrani. Walakin, akan tetapi, kana hanifam muslimau. Tetapi kata Allah, dia ini orang yang hanif, orang yang lurus. Lalu kata Allah apa? Dia ini adalah seorang muslimau wa ma kana minal musyrikin, bahwa dia ini adalah muslim dan dia itu tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Muslim, Rudi, tidak ada yang beragama Nasrani, tidak ada yang beragama Yahudi. Sejak dahulu Allah itu hanya mewasiatkan agama Islam. Di mana lagi dalilnya? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-132. Perhatikan ya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Terimalah kebenaran saudara. Di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabmu, Yesus itu mewasiatkan Islam. Kenapa? Karena bapaknya Avinu Abraham, Ravinu Moshe alaihi shalom, mewasiatkan Islam. Ini ya. Kemudian satu lagi surat Al-Hajj. Sebetulnya banyak ya. Nah, saya langsung ke terjemahan. Dan berjalanlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agamamu suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Tadi apa agama Ibrahim? Agamanya Islam. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim. Makanya perhatikan baik-baik ya saudara-saudari yang terkasih. Di dalam gospel, di dalam Sefer Yohanan Perek Arba Esreh atau pasal ke-14 Misfar Esrim Ve Sheba atau pas ayat ke-27 atau Misfar nomor ke-27 dikatakan di sini, Shalom mani masyir lahem, kutinggalkan Islam bagi kalian, kata Yesus. Et slomi, Islami ini, ingat ini, Islami ini saudara. Et slomi ani noten lahem, dan ku berikan Islam itu kepada kalian. Lo hederek syekh olam noten ani noten lahem. Apa yang diberikan dunia yaitu Kristen tidak sama dengan apa yang kuberikan, kata Yesus. Yesus memberikan Shlomi, Islami, saudara. Sedangkan dunia memberikan Kristen, sebagaimana termaktub dan tertuang di dalam kisah para rasul, ya. Nah, coba perhatikan ini. Saya bacakan lagi ya. Kisah para Rasul 11:26. Tadi sudah saya bacakan, orang-orang kafir di Antioquia inilah yang mencetus agama Kristen. Kita lihat tafsirannya, saudara. Nah, ini data ya, kita beri data nih, saudara. Perhatikan ini, saudara. Ya,
Dalam menciptakan sebutan itu, coba saudara, dalam menciptakan sebutan itu, maka orang-orang kafir di Antiokhia lah mengerti Kristus yang diurapi sebagai nama diri dan bukan sebagai gelar. Makanya tadi saya tutup opening statement saya dengan sebuah pertanyaan. Tolong identifikasi pengertian definisi Yesus menurut original teks Yunani maupun Ibrani. Terimalah kebenaran firman Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Silakan Bang Rudi, 10 menit saya kasih untuk Anda untuk menanggapi ya. Oke, terima kasih. Buat 10 menit. 10 detik. Oke, Buat 10 ya. menit. 10 detik tadi, maka 10 menit. Muncung kau itu memang nggak berani bertanggung jawab 10 menit, kau bilang 10 detik sekarang. Udah ya. Tidak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Uni, 10 menit kamu jelaskan definisi Yesus dari segi namanya apa. Tanya jawab, setelah ini baru tanya jawab. Sekali lagi menanggapi ya, Gus Yonat. Ya. Sekali lagi, Wak Labi sekali lagi, Evangelis Yonatan Nanda sekali lagi. Baru habis itu tanya jawab. Ya. Tadi, ya, benar ya. Aku takut salah ini. Tadi kan Gus Yonatan Nanda dulu, Wak Labi. Ini Wak Labu menanggapi terakhir, baru saya bertanya kalau saling tanggap menanggapi kapan. Hanya ingetin aku takut. Ini Kang Kian Santang double ini. Jadi ini Wak Labu atau tulang Wak Labu ini menanggapi, setelah itu baru saya bertanya. Nanti dijawab sama Wak Labu. Tapi harapan saya sebagai moderator kali ini tolong edukasi publik yang melihat ya, sayang sekali udah 600 orang yang lihat tapi Wak Labi tidak menampilkan data ya. Jadi biar kita tuh masuk ke ranah yang Tadi aku bicara ayat kok nggak nampilkan data. Cuman aku nggak pandai memindahkan apa ini kamera. Ya, gini loh Wak Gimana Labi. cara memindahkan kamera biar ku arahkan ke komputerku? Ya, Bu, tap komalnya, tap komal, nanti ada gambar kamera itu, gambar macam bulat itu diklik aja itu, nanti pindah Apa itu. tap komal? Yang kulihat di sini ada kamera, mic. Tang debater itu dulu di ini kan ada itu kayak semacam itu. Nah, kayak ada di antara kamera dan mic ada dua itu kamera rekam sama mic kan. Nah, yang di tengah-tengah itu klik. Itu buat balikin kamera itu aja yang lagi open cam Pak Rudi itu nanti kan ada kayak tanda panah muter gitu loh. Nggak bulat. ada tempatku. Kliklah Yang dulu ada mukanya. Klik dulu muka Wak Labi yang enggak seberapa itu. Kenapa? Tutup dulu. Diklik dulu, bukan ditutup. Diklik dulu muka undang yang enggak seberapa. Yaudah. Oh iya ini dah. Oh iya. Oke. Oh gitu. Siap. Terima kasih. Simpan, langsung klik simpan. Ya, tunggu dulu. Tunggu ya. Tadi klik gambarku ini. Oh iya. Sorry dah. Oke. Udah paham aku. Siap. Ya. Jadi diharapkan Wak Labi di sini tunjukkanlah bahwa Anda senior dari dunia perdebatan. Anda adalah salah satu pendebat lansia ya yang mungkin hidupnya sudah ribuan tahun berdebat tapi ilmunya masih itu aja. Tolong ditunjukkan data kalau bisa kita mengedukasi ya. Oke. Baik Wak Labi ya. Sekarang giliran siapa yang menanggapi tadi Wak Labi ya? Ya aku. Oke. Silakan Wak Labi untuk mempertontonkan keakademisan Wak Labi yang katanya pernah kuliah ya. Jadi jangan sampai kita di sini berasumsi ria. Saya kecewa sebagai moderator dan penikmat diskusi lintas agama juga. Silakan Wak Labi, diatur waktunya timer Kang Alif. Dimulai dari sekarang Wak Labi. Itu masih 00 kok mulai dari sekarang. Enak aja. Tinggal ngomong dia jalan. Ngomong dulu jalan di awal Labi ini nggak ini Wak Labi ini nggak gaul. Oh sorry. Oke. Ya aku ngomong ya. Oke. Terima kasih Mak Lampir. Memang kau Mak Lampir banyak kali fitnah kau sama aku ya. Kau bilang tidak ada dasar teoriku, semua sudah kucebutkan tadi ayat-ayat. Sekarang ini ayat yang dibuat Sinandar ya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Memang Ibrahim bukan Yahudi. Jadi karena Ibrahim bukan Yahudi, memang dia Islam, mana ada dibilang Islam. Apalagi ini lagi dicoba dibesarin tapi error kayaknya susah, tapi saya coba terus. Lanjut aja. Jadi kalau error biar lanjut aja Wak Labi. Dulu waktunya itu. Nanti ditambahkan aja 5 menit. Di situ jelas. Ya. Di situ dijelaskan bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, memang betul
Artinya di situ mau dikatakan, Yahudi ada pada zaman Musa, Nasrani ada pada zaman Isa. Yahudi itu datang dengan dibuktikan kitab Taurat. Siapa yang menurunkan kitab Taurat? Allah SWT. Siapa yang menurunkan kitab Injil? Allah SWT. Artinya agama yang dibawa Allah SWT itu ada 4, sudah aku bilang. Baca surah 22 ayat 40 Nandar biar kau paham. Sudah. Sekarang posisi Islam di mana? Ketika kau membuka tafsir zaman lama, betul dikatakan agama Islam. Orang lain bisa kau bodohi Nandar. Tapi sang debater jangan coba-coba kau bodohi. Buka tafsir Kemenak sekarang. Dibilang situ Muslim. Bukan beragama Islam. Oh karang-karang itu Nandar. Oke? Itu tafsir terjemahan lama. Terjemahan baru dikatakan Muslim. Ya. Sekarang, kalau memang Ibrahim itu adalah seorang Islam, artinya ada perintah kepada Nabi Muhammad untuk ikut milah Ibrahim. Lantas kenapa Nabi Muhammad membuat Islam baru lagi? Kan itu pertanyaannya. Dan dari zaman Ibrahim, hilanglah agama Islam sampai sebelum Nabi Muhammad. Apa begitu? Karena orang Yahudi tidak pernah merasa Islam. Terus kau buka tadi ayat 1 kisah para rasul itu. Di situ dibilang Shalomi, Shalomi. Berarti Yesus beragama Shalomi. Bukan beragama Islam. Apa bisa kita katakan sekarang? Misalnya ada orang membuat agama baru. Kami agama rahmatan ilamin itu diterjemahkan. Bisa gitu. Atau Islam apa ya? Pasrah, berserah diri. Kami agama berserah diri. Nggak bisa. Islam tetap Islam. Sekalipun artinya berserah diri, kau tidak bisa mengatakan Islam agama berserah diri. Nggak bisa. Paham ya? Demikian juga kalau kau katakan agama Shalom. Artinya Yesus membawa agama Shalom. Kan begitu Nandar, Nabi Ibrahim. Yesus ya. Sekarang kau membilang Yakub. Sejak kapan Yakub itu beragama Islam Nandar? Al-Quran itu betul turun 610 sampai 633. Maka yang berfirman di situ Allah SWT betul. Maka Yakub yang di dalam Al-Quran bukan Yakub yang di dalam Bible atau Taurat. Orang Allah SWT saja nggak tahu apa kitab Taurat. Kok kau lebih tahu dari Allah SWT? Potong leherku ini kalau bisa Allah SWT menuliskan apa saja isi kitab Taurat. Potong udah aku bilang. Dari dulu telingaku ini iris. Kalau sang debater bicara begitu Nandar. Sekarang kau bilang apa nih? Ikutlah agama Ibrahim lagi kau bilang. Lah, kenapa tidak ada perintah untuk Nabi Isa dia ikut agama Ibrahim? Kau buka dulu Al-Quran yang mengatakan, Isa mengatakan, iya, sama seperti Ibrahim, saya adalah Islam. Kalau bisa kau dapat iris telingaku ini, ku kasih sama kau. Ku ambil pisau sekarang, ku tempelkan ke telingaku, iris. Tapi kalau kau tidak bisa, jangan banyak kali cerita kau Nandar. Itu hanya asumsi kau untuk membela keyakinanmu yang kau anggap itu tidak bisa bertumbuh kalau tidak Kristen masuk ke dalam keyakinanmu. Ya sudah, akui aja agama Kristen. Akui aja kitab-kitab Kristen Anda. Daripada kau berbelit-belit. Sudah ku bilang iris telingaku kalau ada Isa mengatakan hendaklah engkau mati sebelum mati dalam memeluk agama Islam. Gak ada. Bahkan Injil Isa pun kalian gak tahu. Jangankan kalian. Allah pun tidak kenal siapa penulis Injil. Terus kok kau ambil dari kisah para rasul. Karangan Paulus Tarsus Spiritus. Kan sering kalian hina kisah para rasul itu. Karangan siapa para rasul? Paulus Spiritus Tarsus. Tiba-tiba kau mengambil dari situ. Mengemis-ngemis tidak tahu malu. Miliki sedikit-sedikit rasa malu. Agar kalian punya kebanggaan diri. Hud satu itu harus kau imani. Kan begitu Nandar. Kau baca dulu surah 22 ayat 40. Itu PR kau. Biar kau tahu apa agama yang diturunkan Allah SWT ada 4. Ya. Tidak satu pun ayat yang kau katakan bahwa dia adalah memeluk agama Islam. Tidak ada itu. Bahkan Musa pun tidak ada mengatakan saya Islam. Tidak ada. Hanya Ibrahim lah yang mengatakan itu. Tetapi itu diucapkan kapan? Tahun 610 sampai 633. Memang bahasa Ibraninya ada Islam? Nggak ada. Silakan Nadar. Oke, terima kasih Wak Labi, Wak Labu pemakan babi ya. Itu tadi yang disampaikan Wak Labi ya. Baik, sekarang Tunggu dulu waktunya. Ripa. Kenapa harus kau ulang-ulang kalimat itu? Tidak malu kau dilihat orang kau wanita tapi mulutmu berbisa. Nah, kan Wak Labu pemakan babi kan betul, abang makan babi kan? Iya nggak perlu kau ucapkan. Ya. Aku yang Wak Apakah Labu kau itu diam.
Ya karena kau yang membilang. Nangis. Enggak lah. Jangan lagi gitu. Cemen kali giliran aku Maksudku, bilang malam ini aku gak kau komplain giliran aku bilang perempuan. lagi. Wah, Biar enak dilihat orang, ya. Wak labi pemakan babi. Misalnya aku nggak Wak pemakan labi babi, bisa kau pemakan buktikan babi. aku pemakan babi? nggak pernah Mana aku makan buktinya? babi. Mana buktinya? Emang aku nggak makan babi? Mana buktinya? Ya, aku tanya, emang Kristen nggak boleh makan babi? Boleh. Udah lanjut ke Advent nggak diskusi makan babi, aja. Advent. Lanjut ke Emang diskusi kamu Uni. Advent? Advent Iya, nggak makan udah. babi. Tempatnya Kawanku- lucu Kang. Kawanku Ini Kristen udah nggak Uni, makan lanjut babi. ke diskusi aja nih. Malu ini banyak. Aduh, labi Malu jangan. banyak orang, kau perempuan yang nggak penting nggak usah kau ucapkan. Cukup Kalau sekali dua fakta kali. kenapa takut? Kalau fakta nggak Makanya masalah. bibir kau itu atur biar bagus. Malu kau dilihat jilbaban, mulutmu nggak bagus. Nggak ada masalah. Jadi Wak Nah, Libi. oke, memang nggak masalah ya. Memang Ya. tabiat kau wanita jalang. Nggak masalah kau bilang. Kan malu. Itu hominem dia nggak tahan Aku dia. nggak eat hominem, kau yang eat hominem. Mengatakan aku makan babi, kau nggak pernah lihat aku Dia makan mencampuri. babi. Nah, mulai. Ini Sekarang masa bisa nggak kau jawab buktikan aku makan babi? pertanyaan. Ya pertanyaanku, memang kamu nggak boleh makan babi. Aku nggak tanya itu, pernah nggak kau lihat aku makan babi? Memang aku tanya, emangnya kalian pemakan babi? Salah itu argumen saya. Kalian makan babi kan? Memang nggak salah, tetapi tidak semua orang makan babi. Orang Kristen. Aduh, lanjut ke Itulah diskusi usaha lah, lanjut ke udah ada. diskusi. Nanti diskusi kepala dulu. kau Nanti kosong. Nanti buyar konsentrasi. Itu serang pribadi, Ayo, Wala. ayo. Nanti Sudah. diskusi bahasnya habis Gunakan diskusi. kalimat yang baiklah. Iya. Baik ya, teman-teman, ini adalah bukti ya. Makanya ketika kita tidak mau dibalikkan, jangan menghina orang. Aku dibilang malampir nggak masalah. Ketika dibalikkan, maka dia tidak Yo, terima. video masih ada. Baik, Kau yang kita pertama lanjutkan. bilang itu. Kita Itu lanjutkan, aku ya. bilang. Tadi Aku rekam loh saya videonya akan ada. mengulangi penekanan dari Gus Yonatan Nandar, nanti akan dikembalikan oleh Gus Yonatan Nandar. Pertanyaannya adalah nama Oke. Yesus ya. Kita ulangi Oke. lagi Gus Yonatan Nandar, silakan ajukan Nanti pertanyaan. ulangi ya. Ya. Ini saya ulangi pertanyaan bertanya saya. berapa Nanti menit? Walabu, sebentar Walabu. Sesungguhnya siapakah Masya Allah Sultan TikTok, terima kasih. Sesungguhnya siapakah nama dari Yesus itu? Saya kasih pilihan nih Walabu. Esho, Yehoshua Hamasya, Yesus, atau apa namanya? Lalu apakah pengertian dari setiap nama yang sudah saya sebutkan? Ingat, siapakah nama sesungguhnya dari apa yang kamu sembah itu? Yang pertama, Yesus. Lalu yang kedua, Esho. Lalu yang ketiga, Yehoshua. Apa arti nama-nama yang telah saya sebutkan tadi? Silakan dijawab sepuasnya. Oke. Ya, mohon lebih fokus untuk menjawab pertanyaan dari Gus Yonatan Nandar dan jangan sampai ada tradisi kabur mengabur malam ini. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau kau hanya menanya itu, Nandar ya, bahwa Yesus, Yeshua Hamasya, kan begitu. Berapa menit, maaf? 5 menit. 5 menit, 10 menit juga nggak apa-apa Bang, tapi harus original teks ya, Anda jelaskan kepada kami. Kasih aja 10 menit, nggak apa-apa Bang, nanti aku cuma 5 menit apa Bang, nanti. Untuk Kau sesi bilang ini, nggak apa-apa nanti rupanya enggak, untuk sesi ini kita kasih Wak Labu 10 menit. Nanti saya Oke. tanggapi 5 menit. Bonus. Baik, sebagai timer gini aja, saya jalankan 5 menit, nanti sekiranya kurang tetap disambung langsung 5 menit, jadi 5 kali 2 ya, biar nggak ngutak-ngatik, intinya langsung. Apa arti Oke. nama Yesus? Lalu siapakah sesungguhnya nama Yesus itu? Esho, Yesus, atau Yehoshua Hamasya? Silakan. Oke. Kalau menurut daripada perjanjian lama ketika dinubuatkan nama Yesus itu Immanuel. Dia akan lahir anak yang bernama Immanuel. Wih, tunggu dulu. Kau jangan cengengesan ya. Sebentar, ku cari ayatnya. Sebentar. Sebentar ya. Itu terdapatnya di sebentar. Kalau pakai TikTok ini sulit kita menampilkan ayatnya. Yesaya 7 ayat 14 ya. Yesaya 7 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan akan namakan Immanuel. Itulah nama Yesus yang pertama sekali pada saat itu. Namanya Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Sudah. Kemudian ketika malaikat datang, dia mengatakan kepada Yusuf, berilah nama anak itu Yesus. Ya. Yesus itu yang di dalam bahasa Ibrani-nya
bahasa Latin Yesus, ya Yesus. Yunaninya Yesus, oke. Bahasa Indonesia Ibrani Yeshua, Yoshua, oke. Bahasa Arabnya Yeshua, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Ya, kalau hanya itu kau katakan, Nandar, situ sudah jelas Yeshua, bukan Allah menyelamatkan. Sudah. Dalam bahasa Ibrani tidak dikenal Allah, apalagi Allah SWT. Itulah sebabnya Musa tidak beragama Islam. Nabi Isa tidak beragama Islam. Sudah saya bilang sama kamu, Nandar, kalau kamu mampu carikan kepada saya ucapan Isa yang mengatakan dia Islam, ucapan daripada Musa yang mengatakan dia Islam, ucapan dari Raja Daud yang mengatakan dia Islam. Paham gak kau, Nandar? Islam itu tidak ada. Paham gak kau? Sejak kalau masuk ke dalam kitab kami, Islam tidak ada, kawan. Islam itu ada 610 sampai 633. Sampai ketika Muhammad diangkat menjadi nabi. Sebelumnya nggak tahu. Kalau benar Islam sudah ada, siapa ulama-ulamanya? Siapa ulama zaman Musa? Siapa ulama zaman Isa? Kenapa Nabi Muhammad tidak bersyahadat atas nama Isa? Karena Isa lah Nabi sebelumnya. Yang kau bilang beragama Islam. 5 rukun iman. Pertama apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Artinya Nabi Muhammad harus mengucap syahadat atas nama Isa. Yang kedua, kalau kalian baca lagi 5 rukun iman, tadi 5 rukun Islam ya. Kalian percaya nggak kepada kitab-kitab, beriman nggak kalian kepada kitab Taurat? Kalian pasti bilang iya. Beriman nggak kalian kepada kitab Daud? Iya. Beriman nggak kalian, Daud itu kitabnya Zabur. Jelas Al-Quran mengatakan diturunkan Zabur kepada Daud. Kalian mengatakan Zabur itu Mazmur. Hei bro, Mazmur itu bukan kepada Daud saja. Bukan Daud saja yang menulis kitab Mazmur. Bangun bro. Artinya Daud kalian sudah berbeda dengan Daud kami. Kenapa kalian harus paksakan Daud yang di Islam sama dengan Daud yang di Kristen? Mana literasi kau yang mengatakan penulis kitab Mazmur atau Zabur itu adalah Daud? Kalau bisa kau buktikan hanya Daud penulis kitab Mazmur, kerak telingaku ini aku bilang. Kan begitu. Tiba-tiba kalian ujuk-ujuk mengatakan Zabur itu adalah Mazmur. Interupsi. Fokus ke pertanyaan saja, tidak ada Daud tadi ya. Tolong ke pertanyaan tentang nama. Oh, perlu. Yesus ya. Karena kita penjelasan Islam juga di situ. Lanjut. Aku harus mengurutkan bahwa jangan lari Daud, dari konteks pertanyaan. Silakan. Tenang saja situ diam. Bahwa Daud itu berbeda, Musa berbeda, Isa berbeda. Kalian punya nabi sendiri, biarkan. Jangan kalian paksakan dia shalom. Berarti agama Islam tidak pernah ada yang ada agama shalom. Kenapa ujuk-ujuk menjadi agama Islam? Paham gak kau, Nandar? Biar kau paham. Oh, arti shalom adalah Islam. Mana ada? Kau buka literasi. Tunggu buka ya. Sabar. Arti shalom. Sabar ya. Nah ini, biar kau tahu, Nandar. Shalom. Ya. Arti shalom bagi umat Kristen. Sabar. Saya nggak tahu arti shalom bagi umat Islam ada. Mana ada? Yang benar aja lah, Nandar. Aduh, kemarin aku dapat. Sebentar. Ya, 5 menit berlalu, ada penegasan dulu dari ini. Jawab pertanyaan saya, sebenarnya siapa nama Tuhannya orang Kristen itu? Yesus, Yehosua, Esho, nama atau lagi. Yesus? Oke, aku jawab. Silakan satu jam aja, nggak masalah. Tapi tolong jawab pertanyaan saya. Ya, tolong jawab pertanyaan saya. Siapa sesungguhnya nama Tuhannya Kristen? Yesus kah, Yehosua kah, atau Esho? Lalu apa arti dari nama-nama itu?
jelas, padat, jelas, ringkas. Silakan, saya kasih waktu sejam. Siap ya. Habis ini kau menjawab ya. Kalau Anda tidak sanggup, kalau Anda, Bang Rudi, kalau Anda tidak sanggup menjawab, ini aja bendera merah. Aku udah bilang, potong telinga kau ini. Aku ini kalau mampu kau menjawab pertanyaanku tadi. Buktikan Yesus mengatakan dia beragama Islam. Buktikan Musa mengatakan dia beragama Islam. Kalau bisa potong telingaku ini. Oke, sekarang ya, dijawab aja dulu, Bang. Dijawab aja dulu. Ya, shalom. Ya. Shalom merupakan kata yang tunggu ya, kubalikkan kamera. Sabar loh, Nandar. Jangan kau aja bisa membalikkan kamera. Aku udah bisa. Nah, ini simpan. Ini ya. Shalom merupakan kata berasal dari bahasa Ibrani artinya sejahtera. Sudah? Apakah Islam artinya sejahtera? Tidak ada yang hilang. Apakah Islam artinya tidak ada yang hilang? Tidak ada perpecahan. Apakah Islam artinya tidak ada perpecahan? Kesehatan. Apakah Islam artinya kesehatan? Dan kelengkapan. Apakah Islam artinya kelengkapan? Jangan kau karang-karang, Nandar. Karena dibilang di situ ada shalom. Oh, artinya salam. Betul, salam. Salam yang bagaimana? Bagaimana? Ini dari bahasa Ibrani. Mau kau lawan ini, lawanlah. Kan begitu. Oke. Sekarang kita beranjak kepada nama Tuhan. Enteng, Nandar. Tunggu ku jelaskan sama kau. Nah, pindah lagi. Siap. Depan deh aku, Nandar. Terima kasih ya. Udah kalian ajari aku main TikTok ini. Tunggu dulu. Ku bukakan dulu ini. Bibleku. Sebentar. Nah, ya. Sebentar ya. Sebentar. Sabar, Nanda. Sabar. Ya. Di Keluaran. Sebentar. Keluaran. Sebentar. Nah, ini. Keluaran 3 ayat 14, Nandar. Ya. Keluaran 3 ayat 14. Mana Alkitabku? Tunggu buka dulu. Keluaran 3 ayat 14. Aku, ini jujur ya Nandar, kalau aku berbeda dengan orang lain, itu hakku. Gak usah kau bilang, oh si Anu begini, tidak ada urusan. Oke, aku bacakan saja. Dikatakan begini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Paham gak kau artinya Nandar? Kalau kau tanya, siapa Tuhan kami? Bapa di sorga. Namanya siapa? Aku adalah aku. Kau mau apa Nandar? Apakah Elohim? Apakah Yahweh? Apakah Yesus? Bagi saya itu panggilan. Ya Nandar? Kalau kau bertanya, aku adalah aku. Karena Bapa di sorga itu tidak pernah memberi nama kepada dirinya sendiri. Tetapi manusialah yang memberi nama kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya ketika dia memperkenalkan diri, aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Pahami dulu tuh Nandar. Kenapa dia tidak memperkenalkan namaku ini? Nah, ini ku balikkan pertanyaan sama kau. Siapa nama Tuhanmu Nandar? Silakan kau jawab. Habis itu nanti kau serang. Silakan. Kau ada ku bisa ku. Silakan Nandar. Siapa nama Tuhanmu? Ya Allah, saya sudah bertahun-tahun. Oke, sudah selesai belum ini? Sudah. Waktunya stop dulu. Sudah. Tanya. Siapa nama Tuhan Sinandar? Silakan. Orang pertanyaan saya aja gak mampu dijawab. Itu kan menurut kau. Sekarang jawab aja pertanyaanku. Siapa nama Allahmu? Gantian kita bertanya. Siap. Ya, boleh Gus Nandar menanggapi sambil menjawab juga nggak apa-apa. Silakan. Waktunya di restart aja berarti ya. Oke, monggo. Oke ya, ini teman-teman ya. Baik, saya 10 menit berarti ya? 5 menit, sebentar. 5 menit, kau 10 menit, aku udah ada 10 menit kok. Oke, lihat nih teman-teman ya, saya balik kamera nih. Balik kamera. Jadi, namanya Tuhan Kristen itu tidak konsisten teman-teman. Contoh di dalam Matius 1 ayat ke-1. Coba perhatikan ini ya, saya bacakan. Makanya belajar Yunani, otan-otan. Biblos Genesios Esau Kristou Iueo David Iueo Abram. Ya, ternyata sesembahan orang Kristen itu namanya Esau.
ya, bukan Yesus. Lalu Yesus itu nama apa saudara dalam bahasa Ibrani? Saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani ya, definisi Yesus. Ternyata yang namanya Yesus dalam bahasa Ibrani itu artinya itu kuda, ya. Yesus. Ya, tuh, dengarkan baik-baik. Yesus. Tuh, sebentar, masih ngeblur layar saya. Ternyata Yesus dalam bahasa Ibrani artinya kuda. Ingat, Yesus dalam bahasa Ibrani artinya kuda. Sekali lagi saya perdengarkan kepada kalian semua. Yesus. Yesus itu artinya itu kuda. Makanya tidak ada sesembahan orang Israel yang bernama kuda. Sesembahan Israel itu Allah Subhanahu wa taala, saudara. Nah, kita lihat nih saudara. Di ayat yang lain saudara, kalau kita melihat di dalam Markus 12 ayat ke-29, sesembahan orang Kristen namanya Yesus. Nih saya bacakan bahasa Yunaninya. Avekrite ho Yesus hoti proteestin aku yo Israel kurios hoteos hemon kurios eis estin. Ternyata sesembahan orang Kristen di dalam Markus 12 namanya Yesus. Di dalam Matius 1 ayat ke-1 namanya Esho. Dan saudara-saudari yang terkasih, nama Yesus itu bukanlah sebuah nama yang istimewa, saudara. Coba lihat di dalam The Septuaginta atau LXX ya, LXX. Ternyata abdinya Musa namanya Yesus. Nih perhatikan ya, Yesus tau naun. Jadi namanya, aduh, suara siapa itu? Jadi nama Yesus itu bukanlah sebuah nama nubuatan. Nama ini nama pasaran, pernah dipakai oleh abdinya Musa. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya ya. Ini kalau mau pinter. Nah, saudara, perhatikan ini ya. Di dalam Sefer Yehoshua, Ferek, Alef, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayehi aharai mot Moshe ebed Adonai. Fayomeradonai el Yehoshua. Tuh, ini dalam bahasa Ibraninya Yehoshua. Sedangkan arti dari Yesus tadi sudah saya perkenalkan kepada saudara. Arti nama Yesus itu artinya kuda. Itu yang saya ingin tanyakan kepada Anda. Ternyata arti Yesus dalam bahasa Ibrani itu adalah kuda. Saya perdengarkan lagi nih. Mana nih tadi? Loh, hilang nih. Perhatikan Bang Rudi. Aduh. Kemana nih? Sebentar ya. Oh, nggak bisa diputar. Tadi ya sudah dengar ya. Loh, ada error ya teman-teman ya. Sorry ya. Yesus. Tuh, perhatikan lagi. Yesus. Nah, arti Yesus itu adalah itu kuda. Yesus. Jadi Yesus itu artinya adalah itu kuda dalam bahasa Ibrani. Ingat, bangsa Israel, Musa itu tidak pernah menyembah kuda. Dan satu lagi, di dalam Islam itu sangat jelas, sesembahan umat Islam itu siapa? Allah. Di mana ayatnya? Quran surat Toha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Artinya apa? Akulah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Beribadahlah kepada aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Terimalah kebenaran firman Tuhan. Makanya belajar Ibrani, belajar Yunani, selama orang-orang Kristen debaternya hanya benar terjemahan, pasti keok dalam berdebat. Terima kasih. Cukup 5 menit. Saya mah udah terjauh. Oke. Oke, ku jawab. Hidupkan timer. Oke, ku jawab. Ya. Nandar, kau lucu sekali Nandar menjelaskan sesuatu. Kau bilang Yesus
Yesus itu dalam bahasa Ibrani bukan Yesus tapi Yesua. Kan lawak kau Nandar. Yesus itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau bahasa Ibraninya Yesua. Kenapa kau paksakan Yesus jadi kuda? Kenapa? Karena kau mau menghujat saja isi kepalamu. Sekarang ku tanya dulu kau, udah selesai tuh ya. Yang kau bilang itu udah gagal Nandar. Yesus itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kau masukkan itu ke dalam bahasa Ibrani, tentu jawabannya kuda. Bahasa Ibraninya Yesus itu bukan Yesus lagi, tetapi Yesua. Paham itu Nandar. Nah, sekarang ku bilang sama kau. Kau bilang tadi nama Tuhanmu Allah. Siapa yang memberi nama itu? Kapan itu diberi? Itu kalau mampu kau jawab hebat kau. Oke? Kau harus mampu menjawab Nandar. Apakah Allah itu Alfa yang terdahulu, yang tidak berawal dan tidak berakhir? Sementara kau membilang dia nama, siapa memberi nama itu? Kalau bisa kau menjawab itu, ku kerat telingaku setelah ini. Karena pertanyaanku setelah ini nggak akan mampu kau jawab. Ya, kau baca panjang-panjang. Sekarang kata Allah, Nandar. Jangan kau kira itu berasal dari Islam, tidak. Saya sudah baca literasi dari Pondok Gontor. Kemarin tapi saya agak lupa endingnya. Pada 500 tahun sebelum Muhammad lahir, Kristen Syria sudah menggunakan kata Allah. Jangan salah kau Nandar. Kemudian kaum kafir Quraisy sudah menyebut sesembahannya dengan Allah. Jangan kau sok-sokan Nandar. Itulah sebabnya ketika kaum kafir Quraisy mengelilingi Ka'bah, di tengah-tengah Ka'bah itu di dalamnya ada yang namanya berhala. Berhala itu bernama Hubal. Apa kata mereka? Labaik Allahumma labaik. Jangan GR Konandar. Bahwa Allah itu adalah sesembahan orang Islam kau bilang. Sesembahan kafir Quraisy juga mereka memanggil dengan Allah. Sesembahan daripada Kristen Syria juga dengan kata Allah. Siapa sebenarnya nama Tuhanmu? Kalau kami panggilan banyak. Elohim, Adonai, Theos. Itu kan dalam berbagai bahasa di dunia. Kau lucu. Yesus langsung plak kau pindahkan ke bahasa Ibrani. Bukan begitu Nandar. Kan sudah jelas dalam bahasa Yunani. Yesos. Dalam bahasa Ibrani Yesua. Bukan kuda. Kau cari bahasa Ibrani Yesua apa? Itu kalau pakai otak dengan baik dan benar. Ingat ya. Sekarang kau jawab. Siapa yang memberi nama Allahmu? Kalau saya jelaskan. Yang memberi nama Tuhan itu adalah manusia. Kalau Tuhan sendiri mengatakan, aku adalah aku. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Kemudian datang ibunya si Hagar. Ibunya si Ismail. Dia menamakan Allah itu adalah El Roy. Maka datang Musa mengatakan Elohim. Yahweh. Kan kitab Musa itu. Sekarang jawab pertanyaanku. Siapa memberi nama Allah? Silakan. Apakah waktunya disubsidi? Biar sama dia aja tuh, enggak apa-apa. Oke, baik. Ini kayaknya jauh dari perangkat. Tafadol. Kang Yonat, waktu akan berjalan. Mic-nya belum dibuka. Kan tadi waktunya disubsidi, dia tersisa 1 menit berapa? Berarti waktu saya ditambahi jadi 6 menit. Tambahin, kan disubsidi waktunya tadi. Iya, habiskan saja. Iya, aman. Nanti kan berjalan tambah 1 menit biar tidak berubah. Atau langsung bikin 6 menit biar enggak. Iya, langsung aja biar nggak nambah-nambah. Oh, harus rubah-rubah bentar. Oke. Ya, silakan. Waktu akan berjalan ketika mulai berbicara. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, ini adalah sebuah diskusi ilmiah dengan data-data yang disertakan baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani maupun dalam bahasa Arab. Ya, jadi saya tidak ada maksud untuk menghujat siapapun, apalagi menghujat Yesus. Tidak Islam, tidak beriman seseorang kalau dia menghujat Yesus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Tetapi ini membuktikan bahwa orang Kristen sendiri bingung. Saya tadi tanya apa, dijawab apa. Sebetulnya sangat sederhana, bahkan sangat sepele loh.
Jadi yang benar itu sesembahan orang Kristen namanya siapa? Yehosua kah? Esho kah? Yesus kah? Kenapa kok berbeda-beda? Kalau nama orang Kristen itu adalah Yesus, ya ternyata saya setel ya sekarang ya, satu lagi nih ya. Yesus. Oh, kurang gede ya. Oh, nih perhatikan nih, Yesus. Yesus itu artinya itu kuda. Ya, Yesus memang dalam bahasa Yunani. Makanya kalau orang Israel dengar lucu jadinya. Loh, kok Tuhannya kuda, waliyauzubillah. Itu yang pertama. Lalu tadi Bang Rudi tanya ya. Saya siapkan 2 perangkat ini, 1, 2. Oke ya. Lalu tadi Bang Rudi tanya ya, sesembahan orang Islam itu siapa yang beri nama? Baik sesembahan orang Israel maupun sesembahan orang Islam itu Tuhan yang menamai dirinya, begitu ya, bukan hasil karya manusia. Contoh kita lihat di dalam Sefer Shemot atau Exodus ya, Perek Eshrim pasal ke-20, Misfar Setayim. Coba perhatikan ini. Ya, Anohi Adonai Eloheha Aser Hosyatiha Me'eretz Misrayim Maibit Abadim. Nah, kalau kita lihat Bang Rudi di dalam tafsir Rasag ya, siapa sesembahan orang Yahudi? Ingat, sesembahan orang Yahudi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Yesus, bukan Roh Kudus, bukan itu kuda, bukan, tetapi sesembahan orang Yahudi bernama Allah. Dan ini saya tidak asumsi, ini website otoritas Yahudi ya, Sefaria namanya. Boleh Anda tanya kepada Rabi Yahudi atau kepada Billy Yahudi ya. Perhatikan di dalam tafsir Rasag ya. Bang Rudi perhatikan, lihat saya lagi ngasih ilmu kepada Anda biar Anda tidak benihat targum terus. Tafsir Rasag, tafsir Rabi Sadia Gaon di dalam Keluaran 20 ayat kedua, atau di dalam Sefer Eshrim, Sefer Shemot, Perek Esrim, Misfar Stayim. Perhatikan ini. Jadi yang namanya tafsir Rasag, tulisannya Ibrani, ini cara bacanya Arabik. Ya, tanya ke orang Yahudi kalau nggak bisa baca. Yudeo-Arabik ini namanya. Saya bacakan kepada Anda. Innallaha rabbuka. Mungkin orang-orang yang ngerti bahasa Arab saya tidak ngerti. Aduh, Bang pengamat debat, suaranya ini. Innallaha rabbuka. Sesungguhnya Allah Tuhan kamu. Ketika rabi-rabi Yahudi menginterpretasikan huruf tetragramaton Yud He Vav He, maka orang Yahudi yang otoritatif Rabi Sadia Gaon mengatakan, tanya orang Yahudi kalau nggak percaya, Innallaha rabbuka alladzi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu yang telah membebaskan kamu dari balad Mesir, dari negeri Mesir, dari bait al-ubudiyah, dari perbudakan, saudara. Makanya apa yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah apa yang disembah oleh orang-orang Yahudi, yaitu Alef, Lamet, He. Kalau dalam bahasa Arabnya Alif, Lam, Ha. Sangat jelas. Saya juga memberikan pertanyaan ya. Saya kasih kamu uang 10.000 kalau ada orang Kristen yang mampu menjawab pertanyaan saya. Apa pertanyaan saya, saudara? Pertanyaan saya sangat singkat. Ya. Roh Kudus adalah Tuhan tertinggi yang disembah oleh orang Kristen. Kalau menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Tapi kalau menghujat Yesus di dalam Yohanes, di dalam Markus, dalam Lukas bisa diampuni. Pertanyaan saya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Dan di mana tertulis di dalam Torah Ruach HaKodes yang berbunyi begini, Payomer Elohim anahnu aba pehaben peruach HaKodes Eloheha. Tek. Berfirmanlah Tuhan, kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kalian. Sampai Anda mati, Bang Rudi, Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Ingat, Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan tidak pernah tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah.
Kenapa? Karena Roh Kudus bukan Tuhan, saudara. Dia adalah Melek Gebrael. Gebra artinya pelindung, El adalah Allah. Jadi secara harfiah yang disebut Gabriel itu dari bahasa Ibrani artinya perisai Allah, perantara Allah. Anda jawab, Anda tadi ditanya arti Yesus tidak bisa jawab. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Dan semua jawaban Anda sudah saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kok nangis kok Nandar? Mukamu kok merah? Matamu merah-merah, berair-air. Bukan nangis. Waktu kembali normal 5 menit ya. Siap, ku jawab ya. Oke, sebentar. Nandar, kau tidak menjawab apa-apa Nandar. Gaya kau, lagu kau yang menjawab apa-apa Nandar. Sudah kujelaskan Yesus itu bahasa Yunani. Ketika kau masuk ke Ibrani, jangan kau buat Yesus, tetapi Yesua. Paham nggak? Gimana sih nggak paham? Nanti kau buat juga bahasa Arab. Bahasa Arab Yesus apa? Bukan Isa, yang lain bisa jadi. Di dalam bahasa Arab Isa, di dalam bahasa Yunani Yesus, di dalam bahasa Ibrani Yesua. Itu yang kau cari arti Yesua itu apa? Bukan kuda. Tapi gimana lah ya? Memang keledai liar ya begitu kita bisa apa. Sekarang aku bukakan sebuah sama kau juga, berbalas pantun kita. Situsnya Muslim. Nah ini. Saya mencari situsnya yang kubilang itu susah ya. Sekarang aku bukakan kau ini. Kata alar berasal dari bahasa Semitik. Nah ini, simpan dulu. Ya, besarkan gambarku dulu, geng. Biar bisa ku uraikan ini. Kalau kalian besar-besar, kalian buat apa kalian? Ya, ini nih. Nah ini. Kata Allah berasal dari bahasa Semitik. Nama Allah terdiri dari al, deh itu dan Allah detail. God artinya ilahi yang satu kata Allah berasal dari bahasa Semitik yang merujuk kepada Sem. Sem. Allah itu Sem kawan. Ini Sem. Banyak kali gaya Konandar ini. Sem. Putra Nabi Nuh. Paham ya? Allah itu putra Nabi Nuh. Bahasa Semitik juga merupakan kelompok bahasa yang terdiri bahasa Arab, Amhar dan Ibrani. Sudah. Bukan aku yang menulis ini, tapi situs Islam. Kata lain dari Allah dalam bahasa Ibrani berasal dari bahasa Semitik yaitu Elohim, El, Elion, dan Eloah. Jadi kalian itu, Allah itu. Jangan kau bilang ada sejak dulu kala, tetapi ditranslate itu dari bahasa Ibrani. Dalam Alkitab terdapat 250 kata Elohim dimulai dari ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang ini yang membuat kau terpukul Natal. Penggunaan kata Allah sebagai sang pencipta. Asal usul nama Allah menurut Islam awalnya kata Allah digunakan oleh orang-orang kafir di Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Jangan kau berkelit, kafirnya kalian. Juga orang Kristen Arab yang hidup sebelum zaman Islam. Ingat ini, Kristen lebih dahulu punya kata Allah. Memakai nama Allah untuk sang pencipta. Saat itu, orang Kristen Arab, Yahudi, Romawi Katolik, Malta, Kristen Indonesia, dan Malaysia memakai kata Allah bagi pencipta. Jadi jangan banyak kali cakap Konandar, kafirnya kalian kafir. Lebih dahulu orang kafir menggunakan itu, orang kafir Mekah. Jadi kau berasa kau paling hebat. Enggak, Nandar. Nah, sekarang saya kembali dengan penamaan Allah tadi. Saya tanya, siapa yang memberi nama Allah? Kau bilang Allah. Artinya Allah itu bukan memiliki sumber. Artinya Allah itu memiliki asal. Jangan kau karang-karang. Kau sudah menjawab tadi. Allah memberi namanya. Oke? Sebenarnya sang pencipta itu adalah zat. Allah itu adalah makhluk karena diberi nama oleh Allah. Diberi nama oleh zat. Zat memberi nama itu dengan apa? Berfirman. Kan begitu. Sesuatu yang difirmankan itu namanya zat. Loh, kok mati nih? Tes. Oh, udah pakai topi aku. Kok mati nih? Ya, sorry, mati tadi. Jadi Nandar, orang lain bisa kau bohongi, sang debater tidak bisa kau bohongi. Paham kau ya? Kalau kau bilang yang memberi nama Allah itu adalah zat, maka Allah itu adalah makhluk. Segala sesuatu yang difirmankan itu makhluk. Allah itu makhluk. Paham dah? Weh, pakai topi. Mantap. Sekarang kau perhatikan Nandar. Jangan kau terguncang. Allah itu berasal dari Sem, anaknya Duh. Yang kedua, tidak lebih dan tidak bukan. Orang kafir lebih dahulu mengatakan Allah. Bukan orang Islam. Bukan orang Yahudi. Yahudi tak kenal Allah, yang kenal Elohim. El. Bukan Allah. Yang jelas-jelas mengenal Allah itu adalah
kaum kafir Mekah dan Kristen Syria. Berarti kalian mencaplok Tuhan kami. Kasihan, Lelu. Kasihan. Oke, sudah. Berapa jam ini? Udah bisa kita stop biar dia penutup. Silakan. Aku nggak enak udah mulai kerasa kerusuk orang ini. Pak bunyi titik. Halo? Wah, nggak ada orang. Bagaimana ini? Ya, waktu masih mau disudahi apa gimana? Sudah. Oke, kembali ke Ahi Nandar ya. Udah 1 jam lebih. Ya, selanjutnya Kang Yonat. Aduh, jujur ya, saya itu belum pernah menemukan debater Kristen yang jago original teks ya. Tadi saya kasih PR buat Anda, Rudi. Tadi website apa itu? Saya kasih tahu pelajaran ya. Sem itu memang dalam bahasa Ibrani nama. Tapi yang Anda kutip itu salah kaprah. Itu yang nulis itu orang Kristen, itu saya yakin. Nih, saya kasih tahu kamu ya. Makanya kalau Rudi, meskipun Anda sudah tua, kalau Anda mau belajar Ibrani, saya les gratis buat Anda. Gratis, gak usah bayar. Saya ajarin kamu Ibrani. Nih, saya kasih tahu kamu ya. Jangan ngawur kamu, Rudi. Sebentar, saya balikan dulu kamera. Mana ini? Sebentar, kok nggak bisa balik kamera? Ustaz Alif di pause dulu dong. Ini aku nggak bisa balik kamera. Nah ini ya teman-teman ya. Ini yang saya yakin itu website bukan website Muslim, website Kristen ya. Nih Rudi. Nah ya, ini adalah dalam bahasa Arab itu isim ya. Nah kalau dalam bahasa Ibrani ini namanya sama juga sih. Coba perhatikan ya. Kalau namaku itu Shemi, my name. Kalau namamu Shimha. Kalau untuk perempuan Semeh, Shemo, Shema. Ini ada ya. Nah, ternyata Sem ini memang kalau dirunut itu adalah putranya dari Nuh ya, Nuh alaihi salam. Sebentar ya. Saya ada datanya, lupa saya di mana. Mana ya? Oke, itu intinya itu ya. Jadi Sem itu adalah sebuah nama atau nama artinya. Kalau Semi berarti namaku, Simha namamu untuk laki-laki. Oke. Saya yakin itu website Kristen karena website Islam tidak seperti itu. Satu hal lagi Rudi, kenapa saya bertanya kepada Anda, siapa nama Tuhanmu yang sesungguhnya? Karena ini tadi sudah saya jelaskan. Coba kita lihat Bang Rudi ya. Perhatikan buat teman-teman Kristen ya. Ini adalah abdinya Musa. Ternyata nama abdinya Musa itu Yesus di dalam The Septuagint ya, LXX. Jadi nama Yesus itu bukanlah sebuah nama yang istimewa. Itu nama pasaran yang pernah dipakai oleh abdinya Musa. Ini coba perhatikan ini, Yesus. Kita lihat perbandingkan dengan di dalam New Greek Testament. Coba perhatikan baik-baik ya, biar tidak dikatakan ngawur. The Online Greek Bible. Perhatikan ini. The Online Greek Bible, Markus 12 ayat ke-29. Di sini tertulis apa teman-teman? Perhatikan huruf per huruf, Yesus. Ya, Yesus. Ternyata abdinya Musa juga namanya Yesus. Di dalam apa? Di dalam Septuagint. Tuh, perhatikan sama hurufnya kan? The Septuagint, Yesus Taunon. Ya. Nama Yesus itu bukanlah nama yang istimewa. Makanya tadi saya katakan ya bahwa arti Yesus dalam bahasa Ibrani, Yesus, kita putar lagi artinya itu kuda. Yesus. Artinya itu kuda. Lalu kalau kita mengutip dalam bahasa Ibraninya, tinggal lihat kita di dalam Sefer Yesua ya. Yesua, kita lihat di dalam Sefer Yesua Ferek Alep Misfar Alep. Perhatikan Bang Rudi ya. Fayehi aharai mot Moshe ebed Adonai. Fayomer Adonai el Yehosua. Kalau kemudian orang Kristen bangga dengan nama Yehosua, wah katanya Yehosua adalah nama nubuatan, artinya Allah menyelamatkan. Ternyata yang menggunakan nama Yehosua itu bukan Yesus, tapi abdinya Musa.
Apakah lalu abdinya Musa itu adalah Tuhan? Kan tidak. Di dalam nama-nama bahasa Ibrani banyak sekali nama yang bahkan ada yang lebih ajaib daripada Yehosua, yaitu Eliyahu, artinya Tuhan Allah. Apakah ujug-ujug Eliyahu jadi Tuhan? Kan tidak. Itu yang harus Anda pahami. Bahkan di zaman Yesus, sebelum Yesus lahir sudah ada yang bernama Yesus-Yesus yang lain. Tetapi yang harus Anda ketahui, abdinya Musa namanya Yehosua. Jadi nama Tuhanmu itu tidak jelas, Rudi. Kata kamu namanya Yesus. Bahkan di dalam Matius 1, coba perhatikan teman-teman ya. Ini bacanya Esau. Jadi Tuhan Kristen itu nama yang pastinya itu siapa? Yesus kah? Esau kah? Atau Yehosua? Nah, bingung kan? Itu esensi kenapa saya bertanya seperti ini. Ternyata Bang Rudi benehat Targum. Makanya saya leskan kamu, saya gratiskan, saya ajari kamu belajar bahasa Ibrani sampai bisa minimal baca ya. Terima kasih. Oke, kusantan kau Nandar. Kau mengatakan itu adalah abdinya Musa. Nama awalnya itu Hosea. Hosea itu diganti Musa namanya jadi Yosua. Yosua itu dalam bahasa Ibrani betul Yehoshua, bukan seperti Yesus. Yang kau bilang kuda itu Yesua, bukan Yehoshua. Pahami dulu Nandar, ya, bukan kuda. Yesua itu Hosea dulunya Nandar. Nah, sekarang aku buka kau menangis Nandar. Kau nggak membantahkan tadi bahwa Allah itu adalah makhluk? Ini sekarang aku buat situs Islam biar tahu kau. Aku belum dapat yang punyanya dosen orang apa itu ya. Dia punya apa itu. Dah besarkan kalian dulu. Di sini ini asal usul dan sejarah dan asal usul kata Allah ya, islam.co. Apa kata Allah? Apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabnya jelas tidak. Berbagai kajian kesejarahan dan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Mekah. Dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama, baik monoteisme maupun politeisme di Arab dan di Timur Tengah kala itu. Ada banyak nama yang menyebut Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu termasuk Allah ini. Jadi Allah itu Tuhannya kafir. Tuhannya monoteisme dan politeisme. Oke. Kau tidak terima, sekarang kita buka Wikipedia. Nah ini Nandar, biar kau, kalau bicara kau banyak kali Nandar, kau pelintir-pelintir semua tidak tahu kau. Hosea namanya itu dulu, bukan dari sononya sudah begitu. Allah bahasa Arab ini ya, transit Allah IPA ini. Ini ya, tunggu ya. Saat ini kata Allah terutama digunakan oleh umat muslim untuk menyebut Tuhan dalam Islam. Sedangkan tulam dalam bahasa Arab disebut dengan Rab dan Ilah. Kata Allah telah digunakan oleh bangsa Arab dari berbagai agama sejak masa pra-Islam. Dan pada masa dahulu, kata tersebut digunakan bersama dengan kata Allah. Nabi Islam Muhammad menyebut kata Allah untuk sebagai nama dan citra Tuhan dalam Islam. Ingat, yang memberi nama itu Muhammad ya. Dan menjadi pedoman umat Islam seluruh dunia hingga saat ini. Umat Kristen Arab juga memakai kata Allah untuk menyebutnya sebagai nama suatu sosok ilahi. Pahami, kelahiran Allah itu dari umat Kristen Syria. Jangan main-main kau, Nandar. Saat ini kata Allah juga digunakan pengertian mirip meskipun secara khusus penganut Babisme, penganut Bahai, penganut Mandean, umat Kristen Indonesia, Malta, Yahudi, ya ini dan segala macam ya. Kau baca itu Nandar. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ada suara. Itu juga menggunakan kata Allah Nandar ya. Jadi maaf-maafnya saja Nandar, kau nangis bombay lah kau. Bahwa Allah itu adalah Tuhannya orang kafir dulunya ya. Baik orang Kristen maupun penyembah-penyembah berhala di Mekah. Ya. Nah, sekarang Nandar, kau tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu adalah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Karena kau sudah mengatakan dia memberi nama itu. Kalau diberi nama artinya datangnya ke belakangan. Paham ya, Nandar? Itu samalah dengan kau mengatakan bahwa yang pencipta langit dan bumi itu adalah zat. Ingat, Allah itu adalah makhluk. Karena pertama sekali di dalam catatan sejarah dunia, yang memakai itu adalah Kristen Arab, Syria. Kemudian diikuti oleh kaum kafir Quraisy Mekah.
Kasihan kalian Nandar. Kalian adalah menyembah Tuhan kafir, kota Mekah. Paham ya? Dan ketika orang pergi berhaji, ucapannya sama dengan ketika Hubal disembah. Labaik Allahumma labaik. Wah, bising kali. Halo? Nah, sekarang ku baca lagi. Ada sebunja perbedaan pendapat mengenai asal-usul kata Allah. Ini dikemukakan oleh para sejarawan dan filologi bahasa Arab klasik. Ada yang menganggap bahwa kata Allah itu spontanitas saja diucapkan oleh masyarakat Arab. Ada pula yang menganggap kata Allah yang berarti agung dan tersembunyi. Tetapi mayoritas berargumen bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk kepadatan dari kata al seperti deh dalam bahasa Inggris dan ilah Tuhan. Jadi kata Allah itu artinya the God atau Tuhan yang itu. Lawak kawan. Itu spontan diucapkan oleh orang Arab, bukan dari Allah yang zat itu. Zat itu nggak punya nama. Kemudian dikasih Allah dari siapa? Dari kaum kafir Arab. Atau dari kaum Kristen kafir juga kan? Arab. Jadi Allah itu adalah sesembahan kafir Arab. Baik Syria maupun Mekah. Oke, terima kasih. Admin udah bisa penutup ini. Wih, penontonku lebih banyak. Penontonku 5.200. Ya, silakan disepakati sama Kang Yonat berapa sesi lagi. Penutup aja langsung, udahlah. Karena dia nggak bisa lagi apa-apa itu. Itu bukan penonton, Bang Rudi. Itu koin Bang Rudi 5.200. Kok penonton sih? Tahu aku. Itu bisa dicairkan itu. Oke, kalau saya bisa dicairkan. Oke, ya, baik. 5 menit berjalan. Sebentar dulu. Jadi kalau saya sih sampai kapanpun, sampai jam berapapun saya siap. Karena Rudi ini memang gak ada ilmunya. Dari tadi yang ditanya apa, jawab apa gitu ya. Tadi opening statement saya di awal. Makanya sebentar Bang Rudi. Nah, opening statement tadi saya di awal, berarti saya closingnya di akhir. Kalau Bang Rudi mau closing, silahkan. Saya berikan waktu untuk closing. Kan perjanjian seperti itu. Ya, silakan Anda closing. Nanti saya closing. Tapi satu hal, ketika saya closing, Anda jangan keluar. Mata kau tuh merah, berair-air. Loh, Anda mengatakan saya berair-air, tidak masalah. Penonton tahu kok. Kamu tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Kamu terguncang dengan semua pertanyaan dan statement saya. Tidak apa-apa. Loh, tuh kan Anda menghujat. Ketidakmampuan Anda, tertawanya Anda untuk menutupi kekalahan Anda. Makanya saya kasih tahu. Nggak ada damai sejahtera. Nggak ada damai sejahtera. Anda dari tadi orang Anda sudah. Mata kau berair merah. Oke lah, kata penutup aku ya. Oke, kamu penutup silakan. Tapi satu hal, Bang, jangan setelah kamu menutup lantas kamu pergi. Kamu harus dengarkan saya ketika penutup, biar kamu tercerahkan. Ya, silakan. Jangan nangis Nandar, kasihan kan kuliah buka. Itu efek, itu efek dari TikTok itu. Efek itu bukan nangis. Efek. Loh, kok nangis? Siapa yang nangis? Orang saya. Efek itu. Sedih kali Lihat bibirnya merah gitu. Lihat bibirnya merah gitu kayak Deborah. Terguncang dia gara-gara kafir yang memberi nama Allah. Oke, aku penutup ya. Ya, terima kasih kepada room ini yang sudah memberikan kesempatan debat untuk saya. Terima kasih kalian sudah ngajari saya TikTok. Ya pokoknya terima kasih deh semua ya. Saya tidak usah menguraikan lagi apa-apa karena memang penonton sudah menyaksikan dari tadi ya. Woi, pakai kacamata deh sekarang itu menutupi air matanya. Bahwa memang betul si Nandar ini ada kekeliruan. Dia mengambil kata Yesus terus langsung diterjemahkan bulat-bulat ke dalam bahasa Ibrani. Padahal harusnya dalam bahasa Ibrani itu Yeshua, ya kan? Maka dia ingin menghujat, dia bilang kuda, nggak masalah, kami slow, ya. Maka saya membalasnya bagaimana? Saya cari literasi Islam, bahkan Wikipedia saya ambil. Ternyata asal usul kata Allah itu bukan dari zat atau yang pencipta langit dan bumi, tetapi dari kafir Kristen Syria dan kafir-kafir di Mekah. Itu yang kalau kita lihat dari literasi, tambah merah masih nanti. Literasi yang ada ya. Nah, untuk itu kawan-kawan, ya sudah.
Sekarang biarlah si Nandar yang menyampaikan apa yang mau dia sampaikan. Saya hanya berpesan kepada kalian sudah menonton, tak perlu saya uraikan lagi ya. Dan terima kasih kepada, pokok pentingnya terima kasihlah kalian sudah mengajari saya TikTok ini. Saya belum paham ya kawannya, 5.000 itu kupikir penontonku 5.000. Ya nanti itu bisa dicairkan Bang Rudi. Ya nggak tahu lagu apa itu buku. Ya, intinya sudah kalian dengar bahwa Sinandar juga mengakui nama itu, siapa yang memberi nama itu? Ya yang Maha Pencipta katanya, artinya itu adalah makhluk ya, diberikan nama. Pemberian nama itu artinya difirmankan artinya makhluk ya kawan-kawan ya. Yang pencipta bumi namanya Zat. Itu harus kalian pahami. Oke. Kalau mengenai kekristenan tadi sudah saya uraikan, Tuhan kami mengatakan aku adalah aku. Dia tetap aku adalah aku. Akulah adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Kemudian banyak manusia menggelari atau memanggil dengan berbagai sebutan. Contohnya Hagar memanggil dengan El Roy dan segala-gala macamnya ya. Oke lah kawan-kawan, itu yang bisa saya ucapkan. Biarlah Sinandar banyak cakap karena dia matanya sudah merah berair-air, kasihan kali kulitnya. Sedih kali dia patah. Ya makanya jangan pakai efek Bang Nandar, pasti di framing. Oh, enggak, memang kalau mata saya itu merah. Bentar ya. Kalau mata saya memang merah, bukan. Karena mata saya kayak gini, ini tanpa efek ya. Oke, silakan. Sudah, selesai. Oh, iya. Ya, tunggu lagi. Berarti memang dia bersih. Mata saya memang kayak gini. Ya, imannya terguncang ini sekarang. Oke, silakan, terima kasih. Saya mendengarkan dan kok imannya terguncang. Siap. Terguncang bagaimana? Ingat ya. Oke, ini dimulai saya atau dikasih waktu ke saya? Tidak ada seorang Kristen pun yang sanggup membantah pertanyaan saya. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Tidak dijawab. Lalu siapakah nama sesungguhnya dari Yesus Kristus? Tidak dijawab. Yeshua, Yesuskah, atau Yehosua? Kalau dia katakan nama Tuhan mereka adalah Yehosua, maka Yehosua itu adalah sebuah nama yang bukan pertama kali digunakan oleh Yesus Kristus, tetapi oleh abdinya Musa, yaitu Yehosua bin Nun. Tadi saya sudah tunjukkan bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya. Lalu Rudi ngeles, itu nama aslinya Hosea. Kita lihat. Ini by data, saudara. Ya. Kita lihat bahasa. Nah, kita perhatikan ini. Ya, tadi si Rudi mengatakan itu Hosea. Hosea itu abdinya Musa, awalnya bernama Hosea. Hosea itu apa, teman-teman? Hosea itu artinya keselamatan. Nah, diganti oleh Musa, kata si Rudi. Namanya jadi Yehosua. Kita lihat nih. Yehosua ini dari Alkitab Sabda ya. Baik tadi Hosea maupun Yehosua ini dari Alkitab Sabda. Datanya jelas ya. Data yang otoritatif. Yehosua atau Yehosua artinya apa, saudara? Nah, ini artinya Tuhan menyelamatkan, Tuhan juru selamat. Tuh, ternyata abdinya Musa adalah Tuhan juru selamat, saudara. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, jelas nih ya. Yehosua, bahasa Ibraninya saya bacakan lagi. Payehi aharaimot Moshe ebet Adonai payomer Adonai el Yehosua. Arti Yehosua, Tuhan juru selamat, saudara. Tuh ya, Tuhan menyelamatkan, Tuhan juru selamat. Ternyata yang menggunakan nama Yesus atau Tuhan juru selamat bukan pertama kali digunakan oleh Yesus, tetapi Yehosua atau Yesua. Lihat di dalam apa tadi? Di dalam Septuaginta. Tadi sudah saya jelaskan. Di dalam Septuaginta tertulisnya apa? Yesus. Yesus taunon. Yang di dalam terjemahannya Joshua. Makanya saya bilang, kalau orang Kristen menuhankan Yesus karena namanya, ternyata nama ini sudah lebih dulu digunakan oleh abdinya Musa, yaitu Yesus, atau dalam bahasa Ibrani Yehosua. Ayat 1 pasal 1 sangat jelas. Kita lihat kamus dalam Alkitab juga sangat jelas nih ya. Alkitab Sabda ada kamusnya. Joshua, apa arti Joshua? Di sini Tuhan menyelamatkan atau Tuhan juru selamat. Kalau hanya karena nama jadi Tuhan, ternyata
Yesua itu sudah dulu, lebih dulu menggunakan nama Yehosua atau Yesua. Begitu. Hosea juga sama tadi ini di dalam Alkitab Sabda ya, Hosea. Makanya saya gratiskan Rudi untuk saya ajari Ibrani secara gratis biar tidak sesat, saudara. Makanya kenapa kalau kita melihat ya, itu tadi kan namanya Yesus ya, Yesus. Nah, Yesus itu bahasa Yunani. Fonetik yang sama, fonetik spelling yang sama, kalau dalam bahasa Ibrani arti Yesus itu adalah kuda. Nah, jadi siapa yang kalah? Siapa yang terguncang? Tuh. Yesus. Nah, itu ya sangat jelas. Jadi sebentar balik lagi. Begitu. Kemudian perhatikan ini teman-teman ya. Saya itu sangat sayang kepada kalian. Di dalam Seper Semo, Ferek Esrim, Mispar Setajim, Besemelah Harohaman Peharohum Anohi Adonai Eloheha. Lihat di dalam apa itu? Di dalam tafsir Rasa Grabisa Diagaon, ternyata orang Yahudi itu bernama Allah, bukan bernama Yesus. Yesus itu hambanya Musa. Dalam bahasa Ibrani Yehosua, dalam bahasa Septuaginta Yesus. Jadi bertobatlah saudara, kerajaan sorga telah dekat. Kiranya diskusi ini membawa manfaat. Boleh kiranya saudara dijamah Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Oke, baik. Sepertinya Uni jauh dari perangkat ya. Ya, udah sesuai dengan permintaan dari kedua, terutama dari Pak Rudi Yohannes sang debater, sang debater ya. Bahwa ini sudah selesai dan sudah ditutup acaranya. Mungkin kita akan masuk ke sesi berikutnya kali ya. Dari Kristen mungkin ada yang mau melanjutkan mengenai ada banyak ini yang mau naik. Karena kebetulan Evangelis Yonatan Nandar masih siap untuk beberapa ronde ke depan. Uni tidur kayaknya Uni ini ya. Iya. Kalau nggak ganti aja. Bang Rudi, saya sebentar dulu. Saya minta maaf ya Bang, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kiranya Abang suatu saat dipilih, dipulihkan sehingga terlahir menjadi manusia yang terlahir baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Haleluya, terpujilah Allah. Apabila ada jarum yang patah, Bang Rudi, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata evangelis yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terimalah kebenaran Islam. Satu lagi Bang Rudi, saya memberikan 1 hari dalam tiap minggu agar Bang Rudi belajar Ibrani kepada saya, gratis, tidak dipungut bayaran. Saya akan mengajari secara konsisten dan serius. Kalau Bang Rudi mau, biar kalau kita debat itu selepel lah ya. Benih original teks, bukan benih targum. Bener Bang Rudi. Ya, terima kasih. Ya, saya juga menyampaikan kalau ada kata-kataku yang agak pedih kau dengar bahwa Islam itu Allah itu adalah sesembahan kafir. Maaf saja Nandar ya, karena itu literasinya berkata begitu. Jadi kau sekarang bertuhan kepada Tuhan kafir. Maaf ya Nandar ya. Wah, jadi kalau kau bahaya ini. Kalau kau ingin membuka wawasanmu, wawasan berpikirmu. Aku tadi ngomong maaf, dia udah timing lagi jangkrik. Enggak, kan itu tadi. Sabar ya. Udah ditutup Bang Rudi. Iya, benar sih. Udah tutup diskusinya. Kalau kau mau nanti panjang lagi. Isi kepala nanti bisa kuajari. Ya Bang, kalau kalah debat jangan gitu Bang. Aku aja tadi sudah minta maaf, Abang kok malah minta maaf juga. Oke lah ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debater. Aku izin bisa. Ya silakan. Oke, siap. Makasih ya Bang Rudi. Makasih ya. Silakan mau lanjut silakan. Ya. Ini permasalahannya bawa framing lagi ini mengenai kata Allah lagi ini. Allah memang sudah dikenal dari sejak dulu. Bahkan nama Allah itu nama yang kodim. Lain lagi membahas tentang gramatikal, seperti tadi yang dikatakan itu, bahwa gramatikal itu berbeda dengan tentang bagaimana esensi nama Allah itu sendiri. Karena kajian gramatikal itu adanya setelah
dikenalkan mengenai masalah gramatikal Al-Quran, termasuk itu setelah adanya Islam, maka mereka mencari perkata bagaimana akar kata dan seterusnya. Dari masalah gramatikal semua itu, para ulama tidak ada yang berbeda. Kata Allah atau nama Allah itu Qadim, ya, bukan nama yang diciptakan atau dibentuk oleh manusia atau makhluk. Parah ini, Bro Rudy Yohanes. Sama ini Bang, ternyata suara saya di channelnya Rudy dihilangkan loh, jadi dibisukan ketika Waduh. dia ngomong itu. Gak beres ini. Si Rudy ini payah ini. Ya, yang dari kekristenan silakan naik. Ya, kalau mata saya merah ini teman-teman, memang saya kan minus ya. Saya itu harusnya kacamata. Jadi saya jarang pakai kacamata kalau dekat. Ini Bang Ben, suaranya ngerebak ini apa namanya? Suaranya Gak ada suara. Aduh, Bang Ben. Putus-putus, ngerebak. Putus-putus. Ada kendala itu. Ada kendala. di ini aja keluar dulu aja, keluar suaranya gak enak banget itu. Suaranya gak jelas. Nah itu yang tadi framing ya, yang dibawa oleh Sarudi. Mana kawannya Wak Labu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi banyak yang mau naik dari kekristenan, coba saya dipilih biar dijamah oleh Tuhannya Yesus. Sekali aja ya, karena karena di jamaah-jamaah itu udah beda lagi artinya. Bukan dijamah-jamah ya, dijamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bang Alip. Iya, kalau saya tadi ya cuman gatel aja, walaupun Evangelis Yonatan Nandar sudah menyampaikan, saya menarasikan ulang lagi karena tadi sudah closing, dia masih mengatakan bahwa kata Allah itu memang sudah dikenal, bahkan orang-orang Kristen yang di daerah timur mereka jelas memang benar menuhankan Allah. Makanya kemarin ketika ketemu orang-orang dari daerah timur sana yang bertetangga, berdekatan, atau mereka berdiskusi juga dengan kawan Kristen, mereka tidak memperdebatkan tentang kata Allah sendiri, karena kata Allah sudah disepakat nama Tuhan itu sendiri gitu loh. Nah cuman yang perbedaannya kan antara bagaimana mereka itu menuhankan selain Allah, seperti menuhankan Nabi Isa atau Yesusnya, itulah yang diperdebatkan gitu. Iya. Oke. Maksudnya gimana sih? Nonjokinnya nonjok beneran apa gimana?